Gadis berusia 17 tahun ini dipermalukan oleh beberapa pembunuh mesum. Setelah disiksa, sekarang Mary perlahan berdiri. Di tangannya memegang sebuah batu. Dia memukul kepala John dan kemudian berbalik dan lari ke hutan untuk bersembunyi. Dia tahu ada danau di depan. Setelah melompat turun, dia langsung tenggelam ke dalam air. Dengan teknik renangnya yang luar biasa, dia segera berenang puluhan meter. Tampaknya telah lolos dari cengkeraman mereka. Namun, sekarang John menembaknya dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat syuting, akhirnya Mary kena. Darah segera mewarnai permukaan danau menjadi merah. Lihat Mary terbaring tak bergerak. John ingin membiarkannya sendiri. Saat itu hujan deras di luar, membuat mobil tidak bisa bergerak. Mereka harus berjalan kaki. Pada malam hari, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah di pedesaan. Mungkin ada pengaturan dalam gelap. Ini adalah rumah Mary. Jack dan istrinya menyambut mereka dengan hangat. Pasangan itu juga membantu France menyembuhkan luka di hidungnya. Dan ia juga menyiapkan makanan untuk mereka. Ketika Justin pergi ke toilet, dia melihat foto Mary di lemari es. Ini menyebabkan dia segera menjadi depresi. Dia menyadari bahwa ini adalah rumah Mary. Jadi dia mengambil kalung yang dijatuhkan Mary dan memasukkannya ke dalam cangkir. Melakukan hal itu sepertinya membuatnya merasa lebih baik. Melihat hujan tak kunjung reda, Jack dan istrinya mengatur agar mereka berempat bermalam di sebuah kamar tak jauh dari situ. Sekaligus di danau yang jauh, sesosok perlahan mendekat. Orang itu adalah Mary yang tertembak. Mengandalkan kemauannya yang luar biasa, dia berhasil berenang kembali. Saat Jack dan istrinya hendak pulang untuk beristirahat, tiba-tiba, saya mendengar suara keras di luar. Dua orang keluar untuk melihat. Saya tidak berharap melihat putri saya terluka di sekujur tubuhnya. Untungnya, keterampilan penyembuhan sang ayah sangat bagus. Pertama dia akan mengambil peluru dengan pisau. Lalu gunakan selang tersebut untuk menyedot seluruh darah yang ada di tubuh Mary. Ini menyelamatkan nyawa putrinya dari bahaya. Setelah menemukan putrinya dipermalukan, pasangan itu semakin marah. Jack bertanya kepada putrinya apakah dia bisa melihat nama si pembunuh dengan jelas. Tapi Mary pingsan. Saat itu sang istri mengambil kalung tersebut dan memberitahu suaminya. Katakanlah ia menemukannya di dapur. Putri kami memakai kalung ini saat dia keluar. Kalung itu dimasukkan ke dalam oleh pemuda itu. Pasangan itu segera mengerti segalanya. Jack menghibur istrinya agar kuat. Sekarang mereka tidak punya jalan kembali. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyelamatkan nyawa putri kita. Karena hujan deras, panggilan darurat tidak dapat dilakukan. Pasangan itu memutuskan untuk mendayung perahu untuk mencari kelegaan. Tapi ia tidak tahu di mana kuncinya. Jack menyuruh istrinya untuk melihat-lihat rumah, dan saya pergi ke gudang untuk mencari kuncinya. Saat Ibu Mary sedang mengobrak-abrik dapur, France tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia ingin pergi ke sana dan minum bir. Dia takut dia akan melihat foto putrinya. Dia memeluknya dengan erat. Dia berpura-pura peduli dengan France. Lalu berinisiatif mengajaknya minum segelas wine. Kemudian ambil kesempatan untuk menyembunyikan foto putrinya. Lalu dia melangkah ke samping untuk menuangkan France ke gelas. Dia ingin membujuknya pergi untuk beberapa minuman. Dia mengikutinya dan meninggalkan dapur. Tepat pada waktunya untuk melihat Mary terluka di atas meja. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melemparkan sebotol anggur langsung ke kepalanya. Tak disangka, France tidak pingsan. Sebaliknya, dia bergegas ke arahnya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi dia buru-buru menusukkan pisau ke perutnya. Tetapi vitalitas France sangat kuat. Setelah mengeluarkan pisau, dia terus mengejarnya. Untungnya, Jack kembali tepat waktu untuk menyelamatkan istrinya. France ingin memberitahu rekan-rekannya. Jack mengejarnya dan memukulinya, mematahkan hidungnya. Pasangan itu bekerja sama untuk mendorong France ke dalam bak mandi. Akhirnya mereka memulai mesin penghancur. Letakkan tangannya di sana untuk menghancurkan. France berteriak karena kesakitan. Agar dia tidak menjadi gila,
Kemudian Jack memutuskan untuk menembaknya tepat di kepala. Setelah mengalahkan seorang bandit, Jack memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan. Karena melawan iblis seperti itu mereka tidak bisa melunak. Pasangan itu kemudian menyelinap ke kamar tamu. Tak disangka begitu ia memasuki kamar tidur, kemudian melihat Justin duduk di tanah dengan pistol. Sementara pasangan itu sangat bingung, Justin memberi isyarat agar mereka datang mengambil pistol. Sepertinya Justin sudah terlalu lama ditekan oleh beberapa orang mesum, bikin ia menjadi gila. Jack perlahan pindah ke sana, hanya takut membangunkan iblis di tempat tidur. Untungnya semuanya berjalan lancar baginya untuk mendapatkan pistol. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik pelatuknya. Ada orang lain telah dihancurkan. Setelah itu, John melemparkan pecahan itu ke arahnya. Ambil kesempatan untuk melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Kemudian dia lari ke rumah utama untuk bersembunyi. Dia melihat banyak darah di atas meja. Lalu ia melihat France tergeletak di tanah. John sangat takut. Dia tidak berharap seseorang menjadi lebih mesum darinya. Saat ini, Jack menggunakan kail untuk mengejar rumah utama. Dia dengan licik bersembunyi di kegelapan. Jack menyerang mendadak. Meskipun Jack bersenjata lengkap, tapi dokter yang lemah bukanlah tandingan seorang pembunuh. Setelah beberapa saat berkelahi, Jack akhirnya jatuh ke tanah. John mengambil kait besi dan bersiap untuk membunuh. Sementara ribuan pound tergantung di rambut, Justin menodongkan pistol ke kepalanya. "Kamu sedang lakukan apa?" "Akhiri semuanya." Sayangnya, tidak ada amunisi di pistol itu. John tidak menyangka putranya ingin membunuhnya. Kemudian dia menikam anaknya dengan kait besi. Tepat pada saat ini, dia tiba tepat pada waktunya. Dia menggunakan alat pemadam api untuk menghalangi pandangan John. Dalam kabut, kalian berdua bergabung. Sang suami menggunakan palu, istri menggunakan tongkat. Berulang kali memukul seseorang bernama John. Keesokan paginya, Mary terbangun dalam pelukan ibunya. Dan ada Justin di atas kapal. Mereka pergi ke rumah sakit bersama, siap memulai hidup baru. Tapi ceritanya belum berhenti di situ. John terbangun setelah beberapa hari dalam keadaan koma. Menghadapinya adalah balas dendam seorang ayah yang baik. Saat ini, nama John dikebiri secara fisik. Selanjutnya, dia kehilangan semua sensasi dari lehernya ke bawah. Jack memasukkan kepala John ke dalam microwave. Baru pada saat itulah John menyadari betapa serius masalahnya. Saat ini, dia menyakiti. Dalam jeritan kesakitan seiring dengan hitungan mundur waktu, kepalanya terlihat seperti mekar menjadi tumpukan puing.